teman-teman, perkenalkan nama saya Alfela Arianti dengan NIM A1C1171022. Nah, pada kesempatan video kali ini di sini saya akan sharing-sharing dan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai cara pembuatan sampo alami. Nah, selain memberikan informasi dan sharing-sharing kepada teman-teman mengenai cara pembuatan sampo alami, di mana tujuan dari pembuatan video ini juga untuk memenuhi syarat salah satu mata kuliah yaitu kimia lingkungan. Nah, sebelum di sini saya membahas mengenai cara pembuatan sampo alami, di sini saya akan sedikit membahas mengenai mengapa sih masih ada orang yang menggunakan sampo alami dan mengapa. Kenapa tidak menggunakan sampo instan aja yang dijual di pasaran. Nah, pada tahun 1914 ini adalah tonggak perawatan rambut modern itu muncul, yaitu lewat sampo komersial atau yang diciptakan oleh Casey Haber, di mana sejak saat inilah cara orang-orang merawat rambutnya itu tidak lagi sama, yaitu berkat produk sampo yang instan. Meskipun praktis, sampo ini umum dipakai terbuat dari bahan kimia yang malah bisa membuat rambut kita menjadi rusak. Nah, oleh karena itulah sekarang mulai digali lagi tentang alternatif sampo tradisional, dimana sebab komposisi dari sampo tradisional ini yaitu komposisinya alami dan terbukti aman dan bermanfaat untuk rambut. Nah, mungkin teman-teman pada berpikir ya, kalau mencari bahan-bahan sampo tradisional ini atau yang alami ini ribet ya. Belum lagi cara pembuatannya mungkin juga lebih merepotkan. Nah, namun bukan begitu kenyataannya, dimana teman-teman bisa mendapatkan bahan-bahan dalam pembuatan sampo alami atau tradisional ini di pasaran, karena bahan-bahan yang digunakan ini biasanya digunakan untuk memasak ataupun ada di sekitar kita tumbuh-tumbuhannya. Selain itu pemakaiannya juga sangat mudah, dimana harganya juga terjangkau dibandingkan dengan sampo yang biasa kita gunakan, yaitu sampo instan. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan sampo alami ini. Nah, dimana yang pertama ini kita akan membahas mengenai alat-alat yang dibutuhkan. Nah, yang pertama yaitu ada blender, dimana nanti blender ini dibutuhkan untuk menghaluskan bahan-bahan. Ada pisau, ada saringan, terus ada sendok makan, dan ada sendok teh, dan botol spray yang nanti digunakan untuk memasukkan sampo yang telah jadi. Dan di sini ada bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sampo alami. Yang pertama itu ada madu. Nanti di sini madunya itu digunakan 3 sendok. Nah, selanjutnya ada garam, dimana nanti digunakan setengah sendok teh. Tadi kan kita juga menggunakan sendok teh ya. Jadi yang dibutuhkan garam ini hanya setengah sendok teh. Terus ada lemon, dimana nanti ini lemonnya kita peras. Nah, nanti yang digunakan itu 1 buah lemon. Dan ada serai, ini ada 4 buah yang kita gunakan serainya. Nanti dimana serai ini kita potong-potong ya. Nah, selanjutnya ada lidah buaya. Nah, nanti lidah buaya ini kita gunakan satu daun ini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan air. Itu yang digunakan hanya 1/4 dari gelas ini ya. Nah, inilah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sampo alami. Kalian harus ingat ya. Ada madu, garam, lemon, serai, lidah buaya, dan air. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan manfaat dari atau kandungan dari serai ini, dimana serai ini memiliki kandungan vitamin A dan juga vitamin C yang merupakan sumber nutrisi penting untuk kulit kepala. Nah, serta bermanfaat meningkatkan sirkulasi darah, membersihkan kulit kepala hingga mengatasi kelebihan minyak pada rambut. Nah, hal inilah yang membuat serai ini sering digunakan sebagai bahan alami untuk memberantas ketombe yang membandel. Nah, selanjutnya yaitu bahan
Ini ada madu, dimana khasiat madu ini memang tak terhitung ya nilainya atau jumlahnya, dimana berkat kandungan berbagai mineral dan vitamin C yang tinggi, madu ini dapat menyuburkan dan menyehatkan rambut dan serta menghilangkan ketombe hingga mengatasi kebotakan. Bahkan madu juga sanggup mengembalikan pH rambut. Namun teman-teman perlu memilih madu yang asli tanpa tambahan bahan lainnya, termasuk bahan kimia, untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu bahannya itu lemon, dimana kandungan asam sitrat yang berada di dalam lemon ini dikenal sanggup mengatasi ketombe, dimana bahan ini pun dapat membuat rambut berkilau, lembut, serta menyehatkan rambut kita. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu ada lidah buaya, dimana lidah buaya atau yang sering disebut juga sebagai aloe vera, dimana dia ini kaya akan asam amino yang merupakan penyusun protein, dimana kandungan ini membuat pembentukan keratin yang merupakan penyusun rambut, hingga rambut tidak mudah patah dan lebih cepat tumbuh. Selain asam amino, enzim proteolitik yang terkandung di dalam lidah buaya ini dapat membantu regenerasi kulit rambut, dimana lidah buaya ini juga kaya akan mineral yang menutrisi kulit kepala kita. Nah, ditambah dengan kandungan airnya yang banyak, lidah buaya juga sanggup melembabkan kulit kepala hingga rambut. Jika kita mengalami iritasi pada kulit kepala kita, dimana lidah buaya ini juga mampu menenangkan kulit yang kemerahan karena iritasi. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu ada garam, dimana garam ini memiliki manfaat. Yang pertama, dia itu mencegah kelebihan minyak pada rambut. Nah, jika kita memiliki permasalahan rambut berminyak, dimana garam ini adalah solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Nah, dimana garam ini dapat mengontrol kelenjar sebekause yang terlalu aktif pada kulit kepala yang dapat menyebabkan minyak berlebih. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu mengatasi ketombe, di mana ketombe adalah sel kulit mati yang mengelupas pada kulit kepala. Jika kita mulai menggunakan garam untuk rambut, hal ini dapat merangsang sirkulasi dan menghilangkan serpihan ketombe pada kulit kepala. Nah, selain itu, garam juga melindungi kulit kepala dari pertumbuhan jamur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan pertumbuhan rambut, di mana garam ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rambut, di mana garam ini dapat mencegah dan menghentikan rambut rontok dan merangsang pertumbuhan rambut baru. Nah, sekarang kita mulai ke tahap cara pembuatan sampo alaminya. Yang pertama, kita harus mengupas kulit lidah buaya ini. Kita ambil bagian dalamnya ya. Nah, ingat sebelum kita proses pembuatan sampo alami ini, ketika kita memegang bahan dan lain sebagainya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terus kita ambil bagian dalamnya aja. Nah, untuk jumlahnya teman-teman bisa sesuai ini ya, kebutuhan. Jika lebih bagus sih kita menggunakannya sedikit-sedikit aja dulu untuk membuat sampo itu tetap fresh ya, karena ini kan dari bahan alami tanpa pengawet ya. Jadi kita potong-potong dulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam piring yang telah kita aloe vera yang telah kita ini potong bentuknya. Nah, tahap yang selanjutnya kita akan memeras lemon. Peras dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan memotong daun serai tadi menjadi potongan-potongan kecil.
Nah, dari 4 siung tadi kita mendapatkan segini ya banyaknya dalam serehnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap proses pembuatannya, yaitu kita mencampurkan semua bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi. Yang pertama, kita masukkan lidah buaya atau aloe vera yang telah kita kupas tadi. Nah, selanjutnya kita haluskan. Nah, setelah kita blender tadi aloe veranya atau lidah buaya, untuk tahap selanjutnya kita masukkan garam setengah sendok teh ke dalam air yang telah matang ya, atau air panas. Setelah itu kita aduk. Dan kita masukkan ke dalam. Kita blender lagi sebentar untuk menyatukan. Nah, setelah menyatu, kita masukkan perasan lemon yang telah kita peras tadi dalam. Setelah itu kita masukkan madu sebanyak 3 sendok makan. Dan selanjutnya kita masukkan serai yang telah kita potong-potong tadi ke dalam semua ya. Jika sudah, kita mulai blender. Nah, jika sudah halus, kita angkat. Kita masukkan ke dalam cangkir dulu yang nantinya kita akan saring. Kita siapkan wadah yang telah tempat lemon tadi yang telah kita cuci. Selanjutnya kita saring menggunakan penyaring. Dan tujuan dari penyaringan ini ya untuk menghilangkan ampas yang ampas bahan yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu kita masukkan hasil saringan tadi ke dalam botol spray. Mana ingat ya, jika kalian menggunakan spray yang baru, kalian bisa cuci. Jika kalian menggunakan spray yang bekas, kalian bisa cuci terlebih dahulu. Setelah itu untuk mensterilisasinya kita bisa rebus di air panas. Mungkin berapa menit aja, nggak usah lama-lama. Nah, selanjutnya kita masukkan dalamnya. Ini kita masukkan ke dalam.
Dan inilah hasil produk dari yang telah kita buat tadi, yaitu sampo alami. Nah, dimana untuk cara penggunaannya, kalian tinggal semprotkan di rambut kalian, terus kalian diamkan 10-15 menit, setelah itu dibilas. Nah, dimana mengapa kita lebih baik menggunakan sampo alami ini, karena bahan-bahan atau komposisi dari sampo alami ini adalah semuanya terbuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dan kita juga tahu bahwa itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi jika kita bisa menggunakan bahan yang alami dan masih ada bahan-bahannya, kenapa harus kita menggunakan yang instan? Selagi kita bisa merawat rambut kita biar menjadi lebih sehat lagi. Dan untuk keadaan sekarang, dimana kita tahu bahwa sekarang lagi pandemi virus corona ya, jadi kepada teman-teman semua untuk tetap stay home dan selalu cuci tangan ya, biar kita terhindar dari virus tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan kepada teman-teman dan sharing-sharing ke teman-teman. Nah, jika kalian ingin bertanya, ada yang kalian kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.